Halo teman-teman, balik lagi di channel Study with Hafiz. Kali ini kita akan membahas tentang kelas dan objek, dua konsep fundamental dalam OOP. Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu kelas dan objek, apa bedanya, dan bagaimana cara menggunakannya di aplikasi BlueJ yang berbasis bahasa pemrograman Java. Nah, video ini akan masuk di dalam playlist belajar BlueJ sebelumnya ya, yang kita belajar dasar-dasar OOP. Nah, itu nanti bakal lebih banyak materi lagi, kalian tungguin aja. Jadi, cara agar tidak ketinggalan materi-materi itu, kalian pastikan untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar tidak ketinggalan materi-materi ke depannya. Oke, langsung saja kita ke konsep dasarnya ya. Nah, kita sudah ada di PowerPoint untuk kelas dan objek. Nah, di materi kali ini terdapat 3 pertanyaan utama yang bisa kita jawab ya. Dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu apa itu kelas dan objek. Dimulai dulu dari kelas. Kelas adalah sebuah template atau cetakan dalam pemrograman yang berisi definisi atribut, data atau properti seperti judul dan halaman, dan metode, aksi, atau perilaku seperti metode baca. Nah, untuk objek, objek adalah perwujudan nyata dari kelas yang telah dibuat. Setiap objek memiliki nilai atribut yang unik dan berbeda satu sama lain. Nah, spoiler aja, ini untuk prakteknya kita akan menggunakan kelas ini ya, kelas buku. Jadi metodenya kita menggunakan baca. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan keduanya, apa sih perbedaan kelas dan objek itu? Nah, kita mulai dari kelas dulu ya. Kelas itu bersifat abstrak seperti resep kue, sementara objek adalah realisasinya seperti kue yang sudah jadi. Nah, satu kelas dapat digunakan untuk membuat banyak objek, di mana setiap objek memiliki nilai atributnya masing-masing. Contoh kelas itu adalah buku, sedangkan contoh objek adalah buku satu yang merupakan instan dari kelas buku. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya nanti akan dipraktekkan ya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sih cara menggunakannya di Java? Nah, di Java dengan aplikasi BlueJ ya. Nah, kita langsung saja ke aplikasi BlueJ-nya. Nah, sekarang kita sudah di aplikasi BlueJ-nya. Kita mulai dari membuat kelas buku ya. Buku. Nah, untuk praktek kali ini saya hanya menggunakan satu kelas saja. Karena ini sangat simple untuk dipelajari ya. Kita klik OK. Kita klik kanan, klik kiri 2 kali. Kita taruh sini. Nah, untuk baris pertama itu kita kan membuat kelas nih, namanya buku. Nah, kita menggunakan akses modifier publik ya, nggak privat. Selanjutnya kita buat di sini atributnya, yaitu privat, string, nama. Nah, kita telah membuat dua variabel ini yang menggunakan privat ya. Jadi kita menggunakan pilar pertama OOP, yaitu encapsulation. Kita membungkus ya. Jadi dua variabel ini tidak bisa diakses dari luar kelas tersebut. Nah, yang pertama menggunakan variabel string dengan tipe data string ya, variabelnya judul, dan yang kedua menggunakan tipe data integer di variabel halaman. Selanjutnya kita buat metode default. Jadi sebelum kita mengset
judul buku, judul itu jumlah halaman. Jadi jika kita metode baca buku akan menampilkan nilai-nilai ini ya. Publik buku. Nah, karena belum di set judulnya dan halamannya, akan menampilkan belum ada judul dan belum ditentukan. Nah, untuk prakteknya nanti setelah selesai ini saja ya, kelas ini selesai dibuat. Oh ya, perbaikan untuk halaman ini karena integer, jadi kita tidak bisa menggunakan huruf ya, hanya bisa menggunakan angka. Selanjutnya, ini untuk tanda kutipnya dihilangkan, jangan lupa. Selanjutnya kita menggunakan metode set ya. Pertama kita akan memberi nilai untuk judul menggunakan public void set judul string Nah, bisa dilihat kita menggunakan set ya untuk memberi nilainya. Nah, untuk set judul, string judul itu menerima parameter string ya, ini yang di dalam ini. Kita akan memberikan parameter string ke judul ini. Nah, untuk titik judul ini kita merujuk ke atribut kelasnya. Atribut kelas yang ini nih, yang di atas ini. Nah, ini merupakan atribut. Nah, untuk kelas buku ini kan menggunakan dua atribut ya. Kita bakalan membuat dua metode set, satu metode set lagi, tapi untuk halaman. Nah, selanjutnya judul ini adalah parameter yang diterima nanti yang bakalan diubah. Jadi fungsinya ini mengubah nilai atribut judul ya. Nih, untuk 3 baris ini untuk mengubah nilai atribut judul. Nah, selanjutnya untuk biar lebih mudahnya kita Ctrl C, terus selanjutnya Ctrl V untuk copy paste ya. Nah, untuk ini kita ganti saja halaman. Nah, oh iya, tipe datanya jangan lupa diubah. Nah, seperti di set judul, ini hanya mengubah ini ya, parameternya ya, variabelnya, parameternya seperti judul ganti ke halaman, untuk string ganti ke integer. Untuk cara kerjanya itu tetap sama ya. Jadi kita langsung saja untuk membuat metode baru. Tunggu bentar, ini kenapa? Public
void void baca sistem. Nah, kita kan sudah ini belum selesai untuk metode menampilkan pesannya. Jadi kita ini pertama-tama itu kan void metode baca. Nah, metode kali ini itu untuk menggunakan mencetak pesan. Jadi terdapat nih sistem out print ini di print ln. Nah, untuk ini pertama-tama judul judul selanjutnya ini. Nah, kenapa seperti ini? Jadi kita judul ini kan itu teks ya. Untuk judul ini adalah variabel yang ini yang sudah di set itu. Jadi kita harus mengset dulu. Kalau belum di set akan nampil belum ada judul. Nah, jadi teksnya itu judul titik 2 belum ada judul kalau belum ditentukan judulnya. Kalau sudah akan berubah gitu ya. Selanjutnya iya. Jangan lupa ini kan karena 2 buka kurung harus 2 tutup kurung ya. Jadi yang ini menutup yang ini membuka, ini menutup yang ini. Kelihatan kan dari abu-abu ini. Nah, sama seperti judul, halaman juga cara kerjanya seperti itu. Tapi dia menggunakan tipe data integer ya. Kita compile dulu. Tidak ada yang error. System out. Oh iya. Dan jangan lupa untuk besar huruf, kecil huruf itu sensitif ya, seperti bahasa pemrograman C++. Kita compile, kita keluar dari sini. Nah, selanjutnya kita buat sini objek. Ini merupakan objek ya yang bakalan kita buat, yaitu misalnya sekolah gitu. Ini misalnya objek sekolah. Untuk itu objek itu kita bisa membuat banyak ya. Untuk kelas itu dikit, kelasnya 1, kita bisa membuat banyak sekali untuk objek. Nah, kita bisa buat lagi apa ya, misalnya perpustakaan. Nah, kita gunakan objek yang pertama aja ya. Pertama-tama kita set halaman dulu, set judul. Jangan lupa karena tipe data string harus pakai tanda petik. Kita sama. Halaman
halamannya langsung saja, misalnya 65. Selanjutnya kita gunakan metode yang paling akhir, yaitu menampilkan pesan ya ke konsol. Nah, tuh judulnya kita di sana sudah dicetak ya. Selanjutnya nih kita coba contoh lain. Set judul, set halaman. Misalnya untuk ini halamannya 80. Kita baca lagi. Nah, jangan lupa ya, karena ini tidak ada kondisi lainnya gitu. Kita harus mengubah dua-duanya, tidak boleh satu. Kalau mau satu nggak apa-apa sih. Nah, jadi hasilnya gini, kita harus ganti dua-duanya, jangan lupa kalau misalnya beda data gitu. Nah, ini juga sama, kita bisa ini halamannya misalnya 55 gitu. Judulnya apa ya? Langit. Oh ya, tanda kutip jangan lupa. Kita cetak ke konsol. Nah, muncul kan. Nah, untuk prakteknya sih itu saja ya. Kita bisa langsung ke bagian kesimpulan. Nah, sekarang untuk bagian kesimpulan. Nah, kesimpulan yang kita dapat itu, kelas itu seperti template ya, blueprint, atau kalian bagaimana sih ngomongnya, cetakan. Nah, itu. Kelas itu template yang mendefinisikan atribut, data, atau properti seperti judul dan halaman ya, seperti yang kita praktekkan tadi. Nah, untuk metodenya itu perilaku atau aksi seperti baca atau set judul. Sama seperti di praktekan kita tadi. Nah, selanjutnya itu objek itu seperti perwujudan konkret dari kelas yang dibuat dengan keyword new, memiliki nilai atribut unik. Nah, untuk memiliki nilai atribut unik itu kita bisa lihat dalam judul belum ditentukan seperti tadi ya, atau halaman 0. Nah, itu belum ditentukan. Nah, dan juga setiap nilai itu unik ya. Contohnya itu kan dalam itu objek tiap itu. Nah, contohnya ini pas setelah kita membuat kelas itu, kita kan suruh dimasukkan buku 1, buku 2, buku 3, itu kan bisa kita ganti tuh. Contohnya yang kita masukkan tadi adalah sekolah dan perpustakaan. Nah, itu adalah objek. Nah, untuk analogi sederhananya nih yang bisa saya sampaikan, kelas itu seperti resep kue ya. Kalau kalian sering baca resep-resep kue itu, nah ya kayak gitu, seperti acuan, template gitu ya. Nah, selanjutnya tuh ada objek kue yang sudah jadi. Nah, bisa dilihat kan dari metode-metode yang sudah diberikan. Misalnya di praktek tadi kita menggunakan 3 metode, yaitu pertama metode set judul, set halaman, dan metode untuk mengprint pesan ke konsol tadi ya, yang panjang tadi. Dan mungkin yang terakhir itu ada yang untuk nilai yang belum ditentukan tadi, yang judul dan halaman 0 itu, yang judul belum ditentukan dan halaman yang 0. Nah, jadi seperti itu aja videonya untuk pengenalan kelas dan objek itu. Kalian bisa belajar ini dalam waktu 15 menit lah cukup. Kalian bisa tambah-tambah menggunakan kelas. Mungkin di sebelumnya itu kita menggunakan itu kan pilar inheritance juga. Nah, untuk misalnya ada kendala gitu, kalian bisa minta saja di media sosial saya sendiri ya. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah. Pastikan kalian jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya. Bye bye.